Pak Melki, Pak Joni, saya titip Nusa Tenggara Timur, NTT. Siapa? Di sana kan sudah kita bangun, seingat saya 7 bendungan. Penting sekali, air untuk NTT itu penting sekali. Sehingga dari bendungan itu, tolong nanti diteruskan, dibangun, irigasi primernya, irigasi sekundernya, irigasi tersiernya, betul-betul nanti sampai ke kebun, sampai ke sawahnya petani. Yang kedua yang berkaitan dengan bidang kesehatan, rumah sakit juga sudah dibangun rumah sakit yang bagus. Ya, rumah sakit yang di kabupaten tolong juga diperhatikan agar pelayanan kesehatan pada masyarakat itu bisa terlayani dengan baik. Minta dukungan lah ke pemerintah pusat, daerah bagus, termasuk juga infrastruktur. Minta dukungan ke pemerintah pusat. Saya rasa itu. Ya. Terima kasih Pak, kami siap laksanakan Pak Jokowi. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Arahnya kami siap tindak lanjuti. Sebelum beta masuk ke poin pembahasan, beta mau sampaikan bahwa kalau ada orang bilang pertemuan antara Pak Jokowi dengan pasangan Melki Joni adalah sebuah editan, maka minta maaf, beta bisa bilang orang tersebut memiliki SDM yang rendah. Kenapa begitu? Karena faktanya Pak Jokowi bertemu dengan pasangan Melki Joni. Lalu editannya di mana? Kaisang yang adalah anak kandung dari Pak Jokowi saja sudah sampaikan bahwa Pak Jokowi benar-benar bertemu dengan pasangan Melki Joni. Lalu bagaimana mau bilang itu editan? Jadi sekali lagi beta sampaikan, kalau ada orang bilang pertemuan antara Pak Jokowi dengan pasangan Melki Joni adalah sebuah editan, maka minta maaf, beta bisa bilang orang tersebut memiliki pikiran yang dangkal, sedangkan sumur resapan yang dibangun oleh Abah Yohanes Baswedan. Terlepas dari itu, beta mengajak saudara semua untuk mencermati pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada pasangan Melki Joni, terutama tentang minta dukungan ke pemerintah pusat. Kenapa sampai Pak Jokowi suruh untuk minta dukungan ke pemerintah pusat? Karena Pak Jokowi tahu persis berapa PAD NTT. Pak Jokowi tahu persis NTT ini belum bisa mandiri tanpa dukungan dari pemerintah pusat. Maka dari itu NTT membutuhkan gubernur yang mau menurunkan rasa ego untuk bersinergi dengan pemerintah pusat. Bukan gubernur yang merasa bisa bangun ini, bangun itu, tapi ujung-ujungnya tidak terlaksana karena tidak punya anggaran. Atau coba saudara perhatikan Jakarta. Jakarta yang memiliki PAD yang begitu besar saja masih butuh dukungan pemerintah pusat. Lalu masa NTT yang punya PAD kecil tapi mau lepas tangan dari pemerintah pusat? Kan lucu. Jadi sekali lagi beta tekankan bahwa NTT saat ini membutuhkan pemimpin yang punya koneksi bagus dengan pemerintah pusat. Bukan pemimpin yang mengambang di luar kabinet, apalagi pemimpin yang oposisi. Kalau pemimpin mengambang di luar kabinet apalagi oposisi, maka jangan kaget NTT akan kembali susah seperti zaman dulu. Lalu saudara masyarakat NTT mau yang mana? NTT maju atau NTT mundur? NTT ini kalau mau dibilang dia baru berusia 10 tahun. Kenapa beta bilang begitu? Karena semenjak Indonesia merdeka, NTT baru diperhatikan secara serius di zaman Pak Jokowi selama 10 tahun. Jadi ibarat anak usia 10 tahun, dia belum mampu menyediakan kebutuhannya sendiri. Maka dari itu dia membutuhkan genggaman dari orang tua yang adalah pemerintah pusat untuk membuat NTT ini menjadi provinsi yang dewasa untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dalam mensejahterakan rakyat. Lalu pasangan calon gubernur NTT mana yang mau menurunkan rasa ego itu demi bersinergi dengan pemerintah pusat selain pasangan Melki Joni? Yang ada beta lihat paslon yang lain hanya gembar-gembor program tanpa tahu anggarannya dari mana. Lalu apakah itu bukan program fiktif? Jadi beta sebagai pemuda NTT yang inginkan NTT maju mendukung pasangan Melki Joni. Karena dorang satu-satunya paslon yang bukan hanya punya program, tapi dorang juga mau menurunkan rasa ego untuk bersinergi dengan pemerintah pusat demi NTT maju.